Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Azizah. Saya di sini akan memaparkan materi Patikum pembelajaran dan sumber pembelajaran PAI. Di sini saya mengambil materi sejarah perkembangan dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Sejarah kelahiran Nabi Muhammad SAW dan pengangkatan menjadi Rasul. Masa kecil. Ketika berusia 4 tahun, beliau didatangi oleh seseorang yang membelah dadanya dengan mengeluarkan hati beliau dan mencucinya dengan air zam-zam. Setelah itu hati dikembalikan ke dada Nabi Muhammad SAW dan kembali sehat seperti sedia kala. Seseorang yang membelah dada Nabi Muhammad SAW adalah Malaikat Jibril. Malaikat Jibril diutus oleh Allah SWT untuk membersihkan hati Nabi Muhammad SAW dari nafsu syaitan, untuk mempersiapkan sebagai Nabi utusan Allah SWT. Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW dilahirkan di Mekah pada tanggal 12 Rabiul Awal, tahun 571 Masehi. Tahun kelahiran beliau disebut sebagai tahun gajah, karena berkaitan dengan penyerangan tentara bergajah Abraha terhadap Mekah. Ayah Nabi Muhammad SAW bernama Abdullah bin Abdul Muthalib, dan ibunya bernama Aminah binti Wahab. Nabi Muhammad SAW disusui oleh Halimah Sa'diyah. Selama dalam asuhan Halimah Sa'diyah, beliau banyak membawa keberkahan. Yang selanjutnya yaitu masa remaja Nabi Muhammad SAW. Setelah peristiwa pembelahan dada itu, beliau kembali kepada ibunya dan diasuh selama 6 tahun. 2 tahun kemudian ibunya meninggal dan dimakamkan di Abwa. Setelah ibunya meninggal, Nabi Muhammad SAW dirawat oleh kakeknya Abdul Muthalib. Tak lama kemudian, kakeknya pun meninggal. Kemudian dirawat oleh pamannya Abu Thalib. Di bawah asuhan pamannya, beliau mendapatkan ilmu dagang. Sejak usia 12 tahun, beliau sudah diajak berdagang ke luar negeri di daerah Suriah. Selain itu, pada masa remaja, Nabi bekerja sebagai pengembala kambing keluarga Bani Sya'ad. Pada usia 15 tahun, Nabi Muhammad SAW melakukan perdagangan sendiri. Beliau pergi ke Suriah membawa barang dagangan dengan Khadijah. Khadijah adalah seorang janda kaya yang mempunyai usaha yang besar. Nabi Muhammad SAW dikenal dalam berdagangnya sebagai orang yang jujur dalam berdagang. Oleh karena itu, beliau dipercaya membawa dagangan Khadijah dan selalu habis terjual olehnya. Masa dewasa Nabi Muhammad SAW. Ketika beliau dewasa, ia diberi gelar Al-Amin, artinya orang yang jujur. Beliau tidak pernah mengikuti kebiasaan orang jahiliyah Arab seperti menyembah berhala, berjudi, dan minuman khamar. Pada usia 25 tahun, beliau menikah dengan Khadijah. Khadijah adalah seorang janda kaya, pintar, dan cantik. Pernikahan dengan Khadijah dikaruniai 6 orang anak, yaitu Qasim, Fatimah, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Zainab, dan Abdullah. Kedua putra beliau meninggal ketika masih kecil, sedangkan keempat putri beliau hidup dan sempat merasakan masa kerasulan beliau. Nabi Muhammad SAW menjadi Rasul. Kehidupan masyarakat Mekah pada saat Nabi Muhammad SAW dewasa masih jahiliyah. Semakin dewasa, beliau menyadari kebobrokan moral masyarakat di sekelilingnya. Beliau pun sering mengasingkan diri ke Gua Hiro. Di Gua Hiro, beliau merenungi hati dan pikiran dari kehidupan yang tidak berkenaan di hatinya. Kegiatan ini dilakukan terutama di bulan Ramadan selama 3 tahun lamanya. Saat usia beliau 40 tahun, hingga pada suatu malam tanggal 17 Ramadan, beliau didatangi oleh seorang laki-laki yang
kedengarannya membaca, laki-laki itu adalah malaikat Jibril yang membawa wahyu Allah SWT yang pertama, yaitu Al-Alaq ayat 1-5. Beberapa hari kemudian Nabi SAW kembali didatangi oleh malaikat Jibril membawa wahyu surat Al-Mudaththir ayat 1-7. Dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Kehidupan masyarakat Mekah sebelum Islam. Kehidupan masyarakat Mekah sebelum kedatangan Islam dikenal dengan kehidupan jahiliyah. Amr bin Lu'ay meletakkan berhala Hubal di dalam Ka'bah, kemudian mengajak penduduk Mekah untuk menyembahnya. Selain Hubal, mereka membuat 3 berhala, yaitu Manat, Lata, dan Uzza. Berikut ini sebagai contoh berhala-berhala tersebut. Kondisi sosial masyarakat Mekah sama bobroknya. Adanya perzinaan yang mewarnai setiap lapisan masyarakat. Kehidupan antar kabilah sering diwarnai peperangan. Mereka berperang memperebutkan daerah kekuasaan, wilayah perdagangan, serta merebut perempuan. Masyarakat Mekah senangnya berfoya-foya, berjudi, dan minuman khamar. Misi dakwah Nabi Muhammad SAW yaitu mengubah semua kebiasaan buruk penduduk Mekah. Beliau mengajak untuk meninggalkan sesembahan berhala, berjudi, dan minuman khamar. Dakwah Nabi Muhammad SAW. Dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah dapat dibagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama yaitu dakwah dengan cara sembunyi-sembunyian selama 3 tahun. Yang kedua yaitu berdakwah dengan cara terang-terangan selama 6 tahun. Yang ketiga yaitu berdakwah dengan cara pergi ke kabilah besar di Mekah sehingga ke Habsyah dan Taif selama 3 tahun. Ketika tahapan tersebut dilaksanakan, lalu Nabi Muhammad SAW berhenti berdakwah di Mekah dan hijrah ke Madinah. Periode dakwah di Mekah berjalan kurang lebih selama 13 tahun lamanya. Isi dakwah Nabi Muhammad SAW pada periode Mekah yaitu yang pertama yaitu ajaran tauhid. Isi dari ajaran tersebut yaitu yang pertama yaitu mengajak masyarakat Arab menyembah Allah SWT, beriman kepada Rasul, yaitu mengakui bahwa Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah SWT. Yang ketiga yaitu beriman kepada hari akhir, yaitu yakin dan percaya akan adanya hari akhir. Yang kedua yaitu ajaran akhlak. Ajaran akhlak meliputi mengajak manusia selalu berbuat baik dan mau meninggalkan berbuat dosa, mengajak manusia agar hidup saling mengasihi, menyayangi, serta tolong-menolong, dilarang membunuh, menganiaya, berdusta, mengajak untuk mengasihi fakir miskin dan anak yatim.